Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas faktor genetis dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas temperatur, cahaya matahari, air, keasaman, oksigen, dan nutrisi. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari biji. Biji dilindungi oleh penutup luar yang disebut kulit biji atau testa. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut embrio atau lembaga. Tanda pertama pertumbuhan adalah akar kecil yang keluar dari biji. Dengan semakin banyak makanan, embrio mulai tumbuh. Pertumbuhan dan perkembangan pada biji dipengaruhi oleh faktor lingkungan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, temperatur. Temperatur akan mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi pada tumbuhan. Temperatur yang tinggi akan mempengaruhi kandungan air pada jaringan tumbuhan. Temperatur juga mempengaruhi kerja enzim dalam tubuh tumbuhan yang bekerja dalam proses metabolisme. Kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi tumbuhan berdaun hijau karena cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ketiga, air. Air merupakan senyawa yang sangat penting dalam menjaga tekanan turgor dinding sel. Fungsi air dalam tumbuhan yaitu dapat menentukan laju fotosintesis sebagai pelarut universal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dapat melakukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah, dapat mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, dan sebagai medium reaksi kimia atau metabolisme dalam sel. Keempat, pH. Faktor pH atau derajat keasaman yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah pH tanah. Faktor pH tanah sangat ditentukan oleh jenis tanah. Kelima, oksigen. Oksigen merupakan faktor pembatas pada setiap organisme. Konsentrasi oksigen sangat ditentukan oleh medium tempat tumbuhan berada. Bagian akar tumbuhan memerlukan aerasi yang baik untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Aerasi yang baik mampu meningkatkan proses respirasi akar untuk mengedarkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ke bagian daun. Keenam, nutrisi. Tumbuhan memerlukan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut unsur makro atau makronutrien. Unsur makro diantaranya adalah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah sedikit disebut unsur mikro atau mikronutrien. Contoh untuk unsur mikro adalah klor, besi, boron, mangan, seng, tembaga, dan molibdenum. Kekurangan nutrien di tanah atau media tempat tumbuhan hidup menyebabkan mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan tumbuhan menjadi tumbuh dan berkembang tidak sempurna.
Selain faktor lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan pada biji dipengaruhi juga oleh faktor internal, yaitu diantaranya pertama, faktor genetis. Proses perkecambahan dimulai dengan penyerapan air atau imbibisi. Masuknya air selain berfungsi melarutkan cadangan makanan yang terdapat di bagian keping lembaga, juga menginduksi aktivitas enzim hidrolitik. Aktivitas enzim hidrolitik dikendalikan oleh gen-gen yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Berakhirnya masa dormansi dan dimulainya proses perkecambahan ditentukan oleh kemampuan tumbuhan untuk melakukan metabolisme. Kemampuan metabolisme pada tumbuhan dipengaruhi oleh enzim-enzim metabolik. Enzim metabolik merupakan protein yang berfungsi untuk mengatur laju metabolisme. Kedua, faktor fisiologis. Dalam faktor fisiologis, proses yang terjadi merupakan proses fungsional pada tingkat seluler. Pertumbuhan dan perkembangan akan melibatkan berbagai macam hormon dan vitamin. Hormon dan vitamin memiliki fungsi spesifik pada setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah: pertama, auksin. Auksin berperan dalam pertumbuhan untuk memacu pemanjangan sel. Kedua, giberilin. Hormon giberilin merupakan hormon yang berfungsi sinergis atau bekerja sama dengan hormon auksin. Giberilin berpengaruh terhadap perkembangan dan perkecambahan embrio. Giberilin akan merangsang pembentukan enzim amilase. Giberilin juga berfungsi dalam proses pembentukan biji. Ketiga, etilen. Etilen berperan dalam proses pematangan buah dan kerontokan daun. Keempat, sitokinin. Sitokinin merupakan hormon yang berperan dalam pembelahan sel atau sitokinesis. Kelima, asam absisat. Asam absisat merupakan senyawa inhibitor atau penghambat yang bekerja antagonis atau berlawanan dengan auksin dan giberilin. Asam absisat berperan dalam proses penuaan dan gugurnya daun. Hormon ini berfungsi untuk mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk. Keenam, kalin. Kalin merupakan hormon yang berperan dalam proses organogenesis tumbuhan. Ketujuh, asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon yang berperan dalam proses regenerasi sel apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan atau terluka.